Masih membahas masalah polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ya, yang hingga kini terus mengundang pro kontra begitu ya. Dan saat ini sudah ada Pak Neta Espane juga, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Selamat malam Pak Neta. Selamat malam Mbak. Iya, ini terus bergulir begitu ya kasus pencalonan Budi Gunawan ini. Dan makin panas. Makin panas. Sekarang Budi Gunawan melalui timnya di Polri mengajukan gugatan pra peradilan begitu Pak Neta. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, ini satu langkah yang tepat ya. Banyak pihak juga mengusulkan Polri atau Pak Budi Gunawan atau bahkan Presiden melakukan pra peradilan atau perlawanan hukum terhadap KPK gitu ya. Jadi ini satu solusi untuk menembus kebuntuan atau untuk mencapai titik penyelesaian. Nah, jadi kalau nanti katakanlah majelis pra peradilan memang memenangkan KPK, ya Pak Budi saya kira harus berjiwa besar. Ini harus diproses ya. Tapi kalau majelis pra peradilan memenangkan Pak Budi Gunawan, tidak ada pilihan, Presiden harus segera melantik Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Itu harapan kita. Tapi saya ingin bilang begini. Ini dua hal, pelantikan Budi Gunawan itu tidak ada syaratnya, tidak digantungkan pada syarat lain, misalnya kalah menang di pengadilan. Maksudnya bisa langsung ya, gitu. saja. Ini kita bicara hukumnya ya. Saya nggak bicara politik-politiknya, saya nggak mikir politik. Kita bicara hukum, pelantikan atau penetapan Budi Gunawan yang telah disetujui oleh DPR untuk diangkat menjadi Kapolri itu tidak digantungkan dengan syarat hukum lainnya. Ya. Apakah dia tidak boleh jadi tersangka dan tidak ada. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali secara hukum dengan bagaimana nasibnya di peradilan, di pra peradilan itu. Baik. Tapi tadi clear. Mestinya tadi saya bilang juga kan, sistem hukum kita ini tidak mengatur atau tidak mengatur syarat bahwa seseorang yang memangku jabatan, sebut saja Kapolri, tidak boleh jadi tersangka. Cek di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, cek di Undang-Undang Kejaksaan, cek di Undang-Undang, tidak ada sama sekali. Baik, saya kembali ke Pak Neta nih, meskipun kata Pak Margarito tadi tidak ada syarat ya, tidak ada larangan begitu ya seorang tersangka menjadi Kapolri, tapi tentu saja secara logika publik mungkin ya akan menjadi sangat. Ya, jadi pra peradilan ini sebenarnya untuk menjawab keraguan-keraguan Pak Presiden. Pak Jokowi kan tampak ragu-ragu sekali. Seharusnya begitu DPR menyetujui, itu kan suara rakyat tuh DPR, legitimasi suara rakyat. Harusnya tidak ada keraguan dari Presiden untuk melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, tapi karena masukan kiri kanan yang sebenarnya dari pembisik-pembisiknya yang nggak jelas. Dan juga dari publik juga banyak. Tapi ini begini Mbak Rahma ya, saya clearkan ini. Ini tadi beliau cuma tidak mau konkretkan karena beliau ya PDP kan. Kelambanan ini ada risiko hukum tata negara yang luar biasa fatal. Apa fatal? Tadi beliau tidak bilang. Ini Presiden permainkan DPR. Presiden melanggar Undang-Undang MD3, melanggar Undang-Undang Kepolisian. Dan ini bisa bukan dikualifikasi, cukup untuk dikualifikasi menjadi perbuatan tercela. Syarat untuk dijatuhkan. Di situ masalahnya. Itu sebabnya kita ini tidak mau. Presiden kita ini kan umurnya baru berapa 3 bulan, belum nyampe. Kita tidak mau juga ada gonjang-ganjing yang fatal. Karena itu kita bilang selesaikan soal ini dengan cara lantik. Supaya risiko hukum yang fatal itu tadi, yang saya sebut dengan badai itu hilang. Ya, itu yang tapi apa jadinya nih Pak Neta seandainya kemudian anggap saja pra peradilannya Budi Gunawan menang, kemudian tidak penetapan tersangkanya tidak sah, tapi kan KPK bisa menetapkan tersangka lagi begitu dengan dalam waktu yang cepat juga. Iya, jadi memang artinya keputusan pra peradilan itu akan menjawab keraguan Presiden. Saya kira ini perlu juga untuk mendorong Presiden tidak ragu-ragu ya. Kalau nanti kemudian KPK bermanuver, ya perlawanan hukum dilakukan lagi gitu ya. Nah, tapi memang sejak awal memang kita sepakat bahwa ya harus dilantik apapun resikonya. Tapi Presiden kita kan menjadi aneh gitu. Apalagi kemudian dia mengangkat PLT dan itu menyalahi juga gitu. Menyalahi. Tadi Pak Menko Polhukam cerita sama saya, itu bukan PLT. Loh, terus apa Pak? Itu Wakapolri yang action Kapolri ya. Di mana dasar hukumnya saya bilang? Itu makin kacau lagi. Saya sempat berdebat sama Menko Polhukam soal itu. Mengapa PLT menyalahi menurut Anda? Ya, PLT itu harus dilaporkan ke DPR, kemudian mendapat persetujuan DPR. Tapi ini kan tidak dilakukan. Itu ayat 5 pasal 11 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Itu mekanismenya. Nah, tapi karena ada pernyataan itu, Menko Polhukam bilang tadi itu bukan PLT. Lah, terus apa Pak dasar hukumnya? Itu Wakapolri yang
actionnya Kapolri. Wah, ini udah makin ngawur lagi, makin ngawur. Makanya jadi atau Wakapolri karena Kapolrinya berhalangan. Persoalnya Kapolri yang berhalangan siapa? Nggak ada Kapolri yang berhalangan. Orang belum dilantik. Dihalangi. Dihalangi ada. Makanya solusinya tuh lantik saja Budi Gunawan. Katakan kalau presiden mau dia punya otoritas untuk itu, punya kewenangan untuk itu, lantik seminggu. Kalau mau dicopot, copot. Kemudian angkat siapa menjadi Kapolri. Tapi kan mencopot Kapolri juga harus ada alasannya ya, melakukan hak prerogatif presiden. Presiden bisa bikin alasan apapun. Jadi kalau kata orang-orang harus alasannya begini 1, 2, 3, itu saya kira tidak seperti itu. Karena itu hak prerogatif presiden. Iya. Apapun Saya yang bisa dijelaskan presiden, kalau dia mau mengganti siapapun, karena itu hak prerogatif dia, ya terserah dia gitu. Jadi memang gini, jadi proses konstitusional ini harus diakhiri dan disempurnakan dengan pelantikan. Itu prinsip utama dulu. Ya, setuju. Konstitusionalitas itu harus dipastikan melalui tindakan konstitusional. Nah, tapi sambil menunggu proses gugatan itu tidak akan menghalangi menurut saya. Iya. Tetap dilantik. Apalagi kalau misalnya permohonan gugatan itu diterima oleh pengadilan negeri. Kalaupun ditolak itu lebih berkaitan dengan soal bukan substansinya, tapi soal kebenaran dua itu. Sebab nanti proses persidangan yang akan memastikan ini salah atau dia salah. Itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya setelah dilantik Pak Roni F. Sompi ya, tentu menjadi kewenangan dan hak konstitusional presiden untuk mengambil langkah-langkah konstitusional kenegaraan. Itu hak prerogatif presiden. Memang di dalam kebetulan saya merumuskan Undang-Undang Polri dan Undang KPK. Memang kita tidak atur di situ suatu ketika misalnya kalau Kapolri melakukan yang tidak selangkah dengan presiden sebagai kepala negara, misalnya kan pergantian itu kan pensiun, peran tetap dan seterusnya macam-macam. Kan kita tidak mungkin memasukkan di situ yang bersifat tadi hak prerogatif. Tapi itu adalah hak prerogatif penuh presiden. Sebab ini adalah pembantu presiden. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan, ada dasar hukumnya itu. Ada. Ini tidak mungkin diganti, bisa. Sebab kalau tidak bisa diganti, maka Kapolri bisa melakukan insubordinasi kepada presiden. Itu tidak boleh sebetulnya. Hanya waktu itu argumen pertimbangan itu, kan kita tidak mungkin rumuskan itu karena agak susah ininya. Yang normatif itu kan barangkali tetap pensiun, kemudian misalnya kena putusan apa ya, itu pengadilan dan hal normatif yang lain. Tapi ada unsur yang lain yang membuka ruang bagi presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang mengangkat dan memberikan presiden untuk bisa mengganti ini di tengah jalan. Dalam kaitan dengan misalnya dari sudut pandang misalnya ketatanegaraan itu maksudnya itu. Jadi ada ruang bagi presiden misalnya nanti kalau ini udah dilantik dengan pertimbangan ABCD melakukan langkah-langkah konstitusional, tetapi dilantik dulu. Itu yang. Jadi presiden jangan ragu menggunakan hak prerogatifnya, jangan ragu gitu ya. Meskipun ada suara-suara yang mengatakan begini begitu, pakai aja hak prerogatif dan itu sudah didukung oleh DPR. Kenapa harus ragu? DPR kan rakyat gitu. Kalau kemudian ada pembisik-pembisik atau sebagian rakyat mengatakan gini, dia harus berpegangan pada dukungan DPR bahwa ini adalah legitimasi suara rakyat. Iya, tapi suara publik juga tidak bisa diabaikan begitu saja ya Pak Neta. Kalau bisa saya kira suara publik itu kalau memang itu bicara hukum, ya sentuhannya hukum. Jangan hukum dipolitisasi gitu ya. Sekarang kan hukum dipolitisasi. Azas praduga tak bersalah itu dipolitisasi seolah-olah sudah bersalah gitu. Ini kan jadi rancu antara hukum dan politik dicampur adukan. Iya, Pak Margarito, jika memang mengangkat Kapolri ini hak prerogatif presiden, berarti presiden sah dong ya memberhentikan Sutarman ini? Tidak bisa. Kenapa? Mengapa tidak bisa? Bukankah Pak Tarman itu hendak diberhentikan karena Pak Presiden berkehendak mengangkat Budi Gunawan? Itu sebabnya dalam undang-undang itu maju bersamaan, mengganti, meminta persetujuan penggantian dan meminta persetujuan pengangkatan. Jadi kalau dua-dua sudah disetujui, maka tindakan hukum pemberhentian ini harus dilakukan secara bersamaan. Berhenti, angkat. Tidak bisa yang satu setuju, yang satu tidak. Di situ itu yang tadi saya bilang, kalau begini sikapnya Pak Presiden, beliau mengundang badai. Bahwa apakah nanti Presiden DPR tidak gunakan, lain soal. Baik. Begini konsekuensi hukumnya. Baik, kalau Pak Sompi di Polri sendiri melihat, karena ini ada pertanyaan ini sebenarnya Pak Badron ini sebagai PLT atau sebagai Wakapolri yang menggantikan Kapolri atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau kita lihat keputusan Presiden, Bapak Presiden berdasarkan keputusan memberikan
tugas kepada Wakapolri untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab atas jabatan Kapolri karena Kapolri berhalangan. Ini dasarnya peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Polri, di mana Bapak Wakapolri itu bisa melaksanakan tugas Kapolri ketika Kapolri berhalangan. Jadi tidak ada kata-kata PLT sebenarnya. Enggak Mbak, itu salah. Kalau betul rumusannya begitu salah. Kenapa? Loh, apanya yang bikin Pak Tarman berhalangan? Orang Pak Tarman dia berhentikan kok, berhalangan gimana? Oh, Pak Tarman lagi fit, firm melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, dia diberhentikan. Tapi kan menjelang pensiun Tidak, Oktober. mau ya Oktober masih panjang. Enggak, itu Kagak ada lain. dua keputusan Walah, Presiden. Ini salah besar ini. Baik, silakan nih Pak Sompi. Jadi Ada begini dua. Pak, kalau saya bisa sebentar aja. Bapak bilang sama Ibu Mega, yakinkan Pak Jokowi lantik cepat supaya dia terhindar dari badai. Itu aja kuncinya. Baik, ini silakan dilanjutkan. Ada dua Pak Sompi. keputusan tentang pemberhentian Pak Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman selaku Kapolri, kan. Kemudian ada keputusan lagi Pengangkatan. pemberian tugas, ya, wewenang dan tanggung jawab kepada Wakapolri. Karena ketika ada keputusan tentang pemberhentian, kan kosong jabatan Kapolri. Jadi karena kosong itu Astaga. berhalangan. Ya, kemudian dilaksanakanlah keputusan yang berikut. Jadi bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Iya. ya, Jadi untuk bukan- keputusan Presiden ini, Iya. tapi menggunakan Peraturan Presiden Nomor 52. Jadi tahun tidak harus 2010. persetujuan DPR. Berarti undang-undang kan lebih tinggi seharusnya, Pak. Iya. Undang-undang lebih tinggi. Tapi sudahlah begini nih, saya sarankan kepada beliau ini deh, ya. Nanti pulang bicaralah dengan Ibu Mega, sampaikan kepada Pak Presiden, dan begitu lantik supaya terhindar dari segala macam duri-duri ini. Begitu ya. Nomor satu, sebab semakin ini semakin salah. Bagaimana ceritanya Pak Sutarman itu dibilang berhalangan? Bagaimana konstruksi hukumnya? Bagaimana keadaan objektifnya? Orang dia lagi kerja kok. Oh, Bukan kerja. bukan Pak Sutarman yang berhalangan, tapi Posisi. Pak Sutarman karena sudah diberhentikan. diberhentikan. Karena diberhentikan kan? Ya. Karena Ya. diberhentikan maka muncul dibilang berhalangan. Bagaimana ceritanya? Dan berhalangan itu harus objektif, sakit. Dia sedang tidak ada di Indonesia. Jadi memang iya, dia sakit, tidak bisa menunaikan kewajiban hukumnya sebagai Kapolri, tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai Kapolri, tugasnya sebagai Kapolri. Ya. Yes. Mungkin pertimbangannya mungkin begini. Ya, silakan Pak Sompi ini singkat. Ya, misalnya Pak Margarito, Astaga. kan Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Budi Gunawan sebagai calon Iya. Kapolri, ya. Kemudian disetujui oleh DPR RI. Nah, ketika mau dilantik, ini kan ditunda. Iya. Nah, itulah alangannya. Alangan bagi Kapolri pengganti ini, sehingga dibuatlah keputusan Presiden untuk menunjuk Wakapolri melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kapolri itu Baik. dengan keputusan Presiden juga. Baik. Demikian. Ya, Tapi- tapi itu akan bermasalah, Pak, ketika nanti Pak Wakapolri mengeluarkan TR, itu bisa digugat bahwa TR ini tidak sah karena yang digunakan bukan undang-undang kepolisian, tapi adalah peraturan Presiden yang lebih rendah kadarnya ketimbang undang-undang. Kalau ada perwira nanti yang iseng gitu ya, menggugat TR itu bisa jadi rame lagi, saya kira. Seperti itu tuh, Pak. Itu sudah diantisipasi tidak di Pak Sompi? Enggak. Kalau saya lain ya dari segi pandangan tata negara saya, betul, casingnya Kapolri, casingnya Wakapolri, tapi isi substansinya Kapolri. Jadi sah semua tindakan hukum Kapolri dalam melakukan tindakan-tindakan Kapolri. Mengangkat, tadi kan beliau bilang, wewenang, tanggung jawab, tugas, itu yang diperintahkan kepada Kapolri untuk dilaksanakan. Ini kan tugas wewenang Kapolri ini yang dilaksanakan. Jadi yang dilaksanakan oleh Wakapolri adalah tanggung jawab, wewenang, dan tugas. Baik. Jadi casingnya memang Wakapolri, isinya Baik. Kapolri. Ya. Baik. Ini mungkin singkat sebelum break ini Pak Sompi. Ada tambahan jika kemudian ada yang mempermasalahkan keabsahan ini putusan-putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pak Badrodin nanti, ini seperti apa nih Pak? Ya, saya kira Polri kan memang
menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan seorang Kapolri, karena Bapak Presiden memiliki kewenangan dan juga hak prerogatif. Oleh karena itu, ketika ada keputusan Presiden tentang pemberhentian Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Sutarman, kemudian juga ada keputusan Presiden memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kapolri itu kepada Wakapolri, maka yang dilaksanakan sementara seperti ini. Baik, kita harus break ini, masih ada satu segmen lagi nih ya. Pemirsa, ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.